Bab 337. Tapi setelah berada di penjara, Raka akhirnya sadar jika makanan-makanan itu sangatlah penting. Karena tak sedikit orang-orang yang jarang dapat mengisi perutnya dengan makanan layak. 120. Tak heran, Raka yang dulunya pemilih dalam hal makanan, sekarang bisa memakan apapun. Yang penting perutnya terisi dan tak kelaparan. Itu saja sudah membuatnya bersyukur. Alicia hanya mendengus pelan. Terpaksa ia harus menunggu Raka sampai mengosongkan piringnya. Padahal pikirannya sudah cemas. Gak kebayang andai Raihan dan yang lain mengetahui kalau aku sudah menikah dengan Raka. Ya Allah, apa kata mereka? Alicia kembali bergumam dalam hatinya. Takut sekali ia ditertawakan padahal itu bukan sifat Raihan maupun Raya dan Ricky. Beberapa meter dari mereka, terhalang puluhan kursi yang berjejer, Raihan justru sedang berbincang akrab dengan para temannya. Di sampingnya ada Raya yang menemani juga Ricky. Ana pikir mau hadir sejak akad. Ditunggu-tunggu belum datang juga, kata salah satu teman Raihan. Iya, niatnya berangkat kemarin siang biar bisa menghadiri akad. Kodarullah ada acara keluarga semalam. Jadi berangkatnya subuh tadi, timpal Raihan dengan gamblang. Berapa jam perjalanan? Tanya salah satu temannya lagi. Kurang lebih 6 jam. Itu juga tanpa berhenti. Untungnya ada saudara yang ikut jadi bisa gantian nyetir, timpal Raihan. Teman-teman Raihan manggut-manggut. Mereka pun terus berbincang mengenang masa lalu. Sementara Raya lebih tertarik memperhatikan pengantin perempuan. Raya pikir, nama Alicia yang tercantum di undangan adalah Alicia yang sama dengan yang dikenalnya. Apalagi nama kepanjangannya sama persis. Alicia Anastasia. Nyatanya, setelah melihat langsung, ternyata orang yang berbeda. Sepertinya Ana mau ngucapin selamat dulu pada kedua mempelai, mumpung antriannya tak terlalu panjang, kata Raihan pada teman-temannya. Nanti kita sambung lagi, lanjutnya. Raihan segera berdiri dari duduknya. Ayo, sayang. Ayo, Bang. Ajak Raihan pada Raya dan Ricky. Mereka bertiga pun lalu berdiri bersama para tamu undangan lainnya. Mengantri untuk menyalami pengantin. Setelah beberapa menit mengantri, akhirnya Raihan naik pelaminan. Orang yang pertama dia hampiri adalah Abah dan Bu Nyai. Assalamualaikum, Abah, sapa Raihan sambil mencium punggung tangan Abah Taksim. Waalaikumsalam, sahut Abah. Tunggu. Ini Raihan kan? Lanjut Abah setelah meneliti paras Raihan yang pastinya ada perbedaan dengan yang dulu. Benar sekali, Abah. Saya dapat kabar ini dari teman-teman alumni pondok, timpal Raihan. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan datang ya. Sering-sering berkunjung ke sini. Kamu juga bagian dari pondok ini. Balas Abah. Insya Allah, Abah. Raihan tersenyum lalu bergeser pada Bu Nyai. Tak ingin terlalu lama berbasa-basi karena antrian terus mengular seolah tak ada habisnya. Bu Nyai, selamat ya. Kata Raihan. 121. Terima kasih, Ray. Senang bisa melihatmu lagi setelah begitu lama gak ketemu, timpal Bu Nyai. Iya, Bu Nyai. Saya juga senang sekali bisa bertandang ke sini lagi, balas Raihan. Dia kembali bergeser pada Azam. Azam sempat mengerutkan keningnya menatap Raihan.
Dulu keduanya sempat berteman sebentar tapi Azam keburu kuliah ke luar kota. Raihan. Tebak Azam. Benar sekali. Selamat ya. Semoga sakinah mawadah warahmah. Ana dan teman-teman alumni ikut berbahagia, kata Raihan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ray. Senang bertemu lagi, balas Azam. Raihan juga ikut mengucapkan selamat pada Amira. Keduanya sempat saling kenal sebenar dahulu kala. Saat sedang sama-sama menuntut ilmu di pesantren. Raya yang dari tadi terus mengikuti Raihan, akhirnya bersalaman dengan kedua mempelai. Istri saya. Dan itu saudara saya. Kata Azam memperkenalkan Raya dan Ricky. Selamat Ustadz. Selamat Mbak Alicia. Tutur Raya sambil menyalami Alicia. Maaf, tapi saya Amira bukan Alicia, timpal Amira. Oh, maaf. Saya pikir Mbak Alicia. Soalnya di undangan tertulisnya nama Alicia. Sekali lagi mohon maaf, balas Raya tak enak hati. Tapi juga tak mengerti. Kenapa bisa pengantin perempuannya ganti? Gak apa-apa. Amira tersenyum kecil. Sementara Raya langsung menuruni pelaminan mengikuti Raihan. Juga Ricky yang ada di belakangnya. Ketiganya ikut mengantri prasmanan lalu kembali bergabung bersama teman-teman Raihan. Maaf, kalau boleh tanya, kenapa pengantin perempuannya bukan yang tertera di undangan ya? Tanya Raya penasaran pada istri salah satu teman Raihan. Jelasnya kurang tahu kenapa. Tapi memang awalnya pengantin wanitanya bukan yang ini, timpal wanita itu. Raya hanya mengangguk pelan. Ia lalu menikmati makanannya tanpa ingin bertanya lebih lanjut. Toh bukan urusannya. Pun dia tak mengenal keduanya. Mau nginap, Ray? Apa mau langsung balik? Tanya temannya. Tadinya pengen nginep. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya langsung balik. Kasihan istri sama saudaraku. Toh bisa nyetir gantian ini, timpal Raihan. Temannya itu mengangguk. Mereka pun terus larut dalam perbincangan. Sementara beberapa meter darinya, Raka baru selesai menghabiskan makanannya. Dia meletakkan piring yang sudah kosong di bawah kursi. Mau buah? Atau es krim mungkin? Tawar Raka pada Alicia. 122. Alicia menggeleng. Yang jelas dia ingin segera pergi dari sana. Aku ambil buah sebentar. Biar segar. Kata Raka. Alicia mendengus kasar. Ingin mencegah tapi lelaki itu keburu berdiri dan melangkah menuju meja aneka suguhan. Sementara terus melangkah di sela-sela banyaknya kursi yang berjejer. Dia langsung mengambil 2 porsi buah potong untuk dirinya juga Alicia. Saat akan berbalik, kening Raka mengernyit mendengar suara orang yang sangat tak asing baginya. Dengan kepala berat, Raka menoleh. Matanya melebar kala ia melihat keberadaan Raihan, Raya dan Ricky di sana. Kenapa mereka ada di sini? Gumam Raka. Ia kembali meletakkan buah potong tadi. Memilih untuk langsung pergi dari area prasmanan karena jaraknya dekat sekali dengan ketiga orang itu duduk. Raka melangkah tergesa menghampiri Alicia. Ayo pulang. Katanya. Raka belum siap untuk bertemu dengan Ricky dan yang lain. Ia masih merasa malu. Kenapa? Kok terburu-buru?
Katanya mau ambil buah, tanya Alicia. Pasti udah lihat mereka kan? Lanjutnya. Lagi. Mereka. Ulang Raka. Ya. Rayhan, Raya, juga Ricky, timpal Alicia. Kok tahu? Tanya Ricky. Aku udah lihat dari tadi, timpal Alicia. Kenapa gak bilang? Raka mendengus pelan. Emang harus bilang. Alicia menimpali cuek. Sudah, ayo buruan balik. Keburu mereka lihat kamu. Kalau lihat aku sih belum tentu ngenalin juga, lanjut Alicia sambil melangkah. Begitupun dengan Raka. Ia ikut berjalan hendak meninggalkan aula. Sayangnya, Ricky keburu melihat keberadaan dirinya. Raka. Gumam Ricky dengan mata memicing. Tentu karena jarak lelaki itu lumayan jauh darinya. 123. Tatapan Ricky terus tertuju pada Raka meski sesekali terhalang oleh lalu lalang orang. Ia berdiri lalu melangkah melewati kursi-kursi yang berjejer. Mencoba menghampiri Raka yang mulai menaiki motor. Sayangnya, saat Ricky sampai di parkiran, sosok Raka sudah tak ada. Bahkan motornya yang tadi melesat tak terlihat lagi. Ricky mendengus pelan. Ia terus memperhatikan jalanan. Siapa tahu sosok barusan muncul lagi. Sayangnya setelah dia berdiri cukup lama, sosok Raka tak kembali lagi. Panas matahari yang begitu menyengat membuat Ricky kembali memasuki aula. Ia duduk lagi di dekat Rayhan yang baru selesai menghabiskan makanannya. Kenapa, Bang? Tanya Rayhan keheranan melihat raut wajah Ricky. Aku tadi lihat Raka, ungkap Ricky. Yang benar. Mirip doang kali. Timpal Rayhan merasa ragu. Rasanya tak mungkin Raka berkelana sampai sejauh itu. Apalagi di tempat yang tak memiliki sanak saudara. Aku yakin sih dia Raka. Cuma penampilannya berbeda. Rapi aja gitu, timpal Ricky. Terus dia juga bareng wanita bercadar. Entah istrinya atau apa, yang pasti mereka boncengan, lanjut Ricky menjabarkan. Masa ia baru keluar penjara sebulan lebih sudah punya istri aja? Salah kali. Paling cuma mirip, balas Rayhan masih belum percaya. Bentar-bentar. Rayhan lalu beralih menatap teman-temannya. Ada yang tahu, apa di sekitar sini ada yang namanya Raka? Tanya Rayhan. Raka. Salah satu dari mereka menyahut. Baru dengar. Padahal adikku baru lulus pesantren ini sebulan yang lalu, timpalnya. Tentu saja karena dari mereka tak ada yang mengenal Raka. Lelaki itu hanya dikenal di dalam lingkungan pesantren. Itu pun setelah ikut aktif mengajar. Tuh, Bang, sepertinya salah lihat. Kata Rayhan semakin meyakini pendapatnya. Ricky terdiam. Lah masih meyakini jika yang dilihatnya memang Raka. Tapi apa guna? Karena orang itu kini sudah pergi. Padahal jika Ricky menemukan Raka, Ricky ingin memberinya pekerjaan agar memiliki penghasilan. Aku tahu Bang Ricky masih sering kepikiran Raka. Tapi percaya deh, kalau sudah waktunya, suatu saat pasti dipertemukan. Apalagi Bang Ricky memiliki amanat titipan yang sangat berharga, yaitu Naufan, tutur Rayhan sambil menepuk pundak Ricky. Ricky mengangguk sambil tersenyum. Aku nyari tempat sepi dulu sebentar. Mau telepon anak-anak,
kangen mereka. Anak-anak apa ibunya? Kelakar Raihan sambil tersenyum lebar. Dua-duanya, jawab Ricky sambil melangkah menjauh. 124. Raihan hanya mengulum senyum menatap punggung Ricky. Sebagai seorang laki-laki, dia ikut senang dengan sosok Ricky. Sosok suami juga ayah yang sangat perhatian pada keluarga. Hingga di setiap kesempatan, selalu meluangkan waktu untuk menghubungi istri dan anak-anak sesibuk apapun dirinya. Mbak Riri beruntung dapatin suami seperti Bang Ricky, kata Raihan. Aku juga beruntung dapatin suami seperti Kak Ray, sahut Raya. Hanya saja, Kak Ray gak beruntung dapatin istri sepertiku yang gak bisa memiliki keturunan, lanjut Raya seringkali merasa minder. Sud. Raihan menempelkan jarinya di bibir Raya sambil geleng-geleng kepala. Justru aku merasa menjadi laki-laki paling beruntung di dunia karena bisa mendapatkan istri sepertimu. Sumpah. Lanjutnya. Raya menahan senyum. Gombal. Kalau kamu gak keberatan, nanti kalau Abah punya waktu luang, kita minta doa darinya, ya, kata Raihan. Memang boleh ya minta doa gitu? Tanya Raya. Tentu saja boleh. Dalam Islam, meminta doa kepada kiai atau orang yang dianggap memiliki kedekatan dengan Allah diperbolehkan asal jangan sampai menyekutukan Allah, beber Raihan. Raya hanya mengangguk. Mengikuti saja keinginan suaminya itu. Hanya saja di acara formal seperti itu, tak mudah mencari waktu Abah. Harus meluangkan waktu khusus dan tak sedang banyak orang. Di tempat berbeda, Raka dan Alicia baru saja sampai di pekarangan rumah. Wanita itu menuruni motor lalu membenarkan penutup wajahnya yang tertiup angin. Begitupun Raka yang juga menuruni motor. Dia ragu untuk ikut melangkah masuk ke dalam rumah. Tak ingin berpapasan dengan ibu mertua yang tak memiliki rem saat bicara. Ayo. Ajak Alicia karena Raka masih mematung di luar. Raka mengangguk samar lalu melangkah lesu di belakang Alicia. Perasaannya mulai tak nyaman. Benar saja, ibunya Alicia itu muncul dari arah belakang. Lama sekali kalian di acara nikahan, protesnya. Lagian kamu kok mau-maunya datang ke acara nikahan Ustadz Azam, Syah. Heran. Nyakitin diri sendiri aja, lanjutnya merepet. Gak enak, Bu, diundang soalnya, timpal Alicia. Pakai gak enak segala. Dia aja batalin pernikahan kalian gak merasa gak enak tuh, balas Alia dengan bibir mencebik. Ini lagi suamimu. Dia udah ngasih nafkah belum? Ingat ya, istri itu wajib dinafkahi. Tuh beras abis, gas abis, minyak abis, semua abis. Alia kembali nyerocos sambil menunjuk-nunjuk Raka. Raka hanya bisa menunduk malu. Dia sadar belum bisa memberikan nafkah yang baik untuk istrinya itu. Apalagi gaji mengajarnya belum sempat diberikan karena keburu libur akibat adanya acara pernikahan. Dan lusa, segala kegiatan di pesantren baru akan aktif kembali. Raka sendiri tak tahu gajinya berapa. Apalagi akan dipotong bekas cincin yang dijadikan mahar pernikahan dengan Alicia. Entah masih ada sisanya atau tidak. 125. Maaf. Insya Allah saya akan berusaha lebih keras lagi, kata Raka akhirnya. Berusaha apa? Mantan napi kayak kamu bisa apa memangnya? Timpal Alia merendahkan. Bu, sudah. Pengajar di pesantren kan memang belum gajian. Alicia akhirnya menengahi.
Meskipun dia belum mencintai Raka, tapi dia kasihan melihat laki-laki itu direndahkan terus-terusan. Ayo istirahat. Kepalaku pusing karena suasana di sana terlalu ramai, lanjut Alicia sambil menoleh pada Raka. Ngamar terus. Awas aja kalau punya anak padahal hidup masih pada belangsak. Alicia dan Raka masih bisa mendengar suara Alia yang terus merepet. Hingga suara itu perlahan samar dan benar-benar menghilang saat keduanya memasuki kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Maafin ibuku. Dia memang begitu orangnya. Maklum saja, kata Alicia sembari menjatuhkan badannya di atas tempat tidur. Raka terdiam. Dia tak bisa memungkiri jika kata-kata ibunya Alicia itu selalu tajam. Bagaimana mungkin dia bisa memakluminya? Apalagi jika terus terjadi setiap hari. Apa aku boleh minta sesuatu? Tanya Raka memberanikan diri. Apa? Katakan saja. Timpal Alicia. Kalau kamu gak keberatan, kalau nanti sudah normal ngajar lagi, kita tinggalnya di asrama pesantren saja. Toh masih ada tempat kosong. Pinta Raka ragu. Apa? Tinggal di pesantren? Pekik Alicia hingga ia bangun dari rebahan. Iya. Soalnya dengan tinggal di sana, aku bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid di semua waktu, timpal Raka. Dia tahu, Alicia pasti berat mengikuti keinginannya. Apalagi di lingkungan pesantren ada juga Azam dan Amira yang akan membuat hati Alicia terus sakit. Aku belum tahu. Lihat nanti. Aku bahkan belum memutuskan untuk tetap ngajar atau berhenti saja, timpal Alicia. Kenapa harus berhenti? Padahal mengajar adalah jalan mendapat pahala dari setiap ilmu yang diberikan, balas Raka. Kenapa aku masih harus mengajar? Bukankah sekarang aku sudah menikah dan punya suami yang wajib menafkahi aku? Alicia malah balik bertanya. Ya, itu benar. Dan aku janji akan menunaikan kewajibanku dalam menafkahimu. Besar atau kecilnya tergantung kemampuanku, jawab Raka. Kita lihat pembuktiannya. Balas Alicia seraya menuruni tempat tidur. Dia bergegas masuk ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu karena azan duhur sudah berkumandang. Sementara Raka duduk di kursi samping jendela. Menikmati semilir angin dari jendela yang dibuka. Ingatannya kembali tertuju pada Ricky dan yang lain. 126. Kenapa aku harus kabur? Padahal aku bisa menanyakan kabar anakku, gumam Raka. Ada rasa lega tapi ada juga rasa menyesal. Apalagi jika teringat pada sang putra yang sudah lama tak dikunjunginya. Rasa malu dan minder membuat Raka belum berani bertemu dengan orang-orang dari masa lalunya. Perbuatan jahatnya dulu selalu menghantui setiap kali dirinya melihat keluarga Adiputra. Bengong aja. Ke kamar mandi gih. Tutur Alicia begitu keluar mandi. Raka mendengus pelan. Iya, bentar. Nungguin kamu selesai salat, timpal Raka. Dia sempat menatap punggung Alicia yang sedang bersiap mendirikan salat. Mengenakan mukena kemudian mengangkat kedua tangan. Raka berpikir, tak mungkin Allah menjodohkan dirinya dengan wanita itu jika tak ada alasannya. Namun Raka juga belum tahu, apakah pernikahan dirinya dengan Alicia akan berlangsung lama atau berakhir begitu saja. Mengingat hubungan keduanya tak seperti suami istri pada umumnya. Namun satu yang Raka tanamkan.
Dia akan berusaha untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Tiba-tiba saja Raka teringat tentang Naufan. Ia mulai menimbang untuk memberitahu Alicia tentang status dirinya yang sudah memiliki anak. Kalau aku kasih tahu Alicia sekarang, dia pasti beritahu ibunya. Gak kebayang gimana pandangan ibunya padaku. Pasti semakin buruk saja. Semakin benci juga, pikir Raka. Jarum jam terus bergerak. Detakannya membawa hari terus bergulir. Dari siang menjadi sore. Dari terang menjadi petang. Sepasang pengantin baru yang baru menggelar pesta tadi, kini sudah memasuki kamar. Kamar pengantin yang sudah didekorasi dengan indah dan romantis. Di tepian tempat tidur, Amira duduk sambil menunduk. Jantungnya berdegup dengan kencang tapi hati berbunga-bunga. Karena untuk pertama kalinya, dirinya berduaan dengan Ustadz Azam. Dengan status sebagai suami istri pula. Pintu suara kamar mandi yang dibuka membuat Amira menoleh. Lalu keluarlah Azam dengan baju rumahan. Rambut laki-laki itu terlihat basah. Dan itu membuatnya nampak begitu mempesona. Aku mau salat dulu, kata Azam sembari menyambar baju koko yang menggantung. Gak salat berjamaah, Mas? Tanya Amira malu-malu. Azam menggeleng. Aku mau salat di masjid, jawabnya. Amira mendengus kecewa. Ia terus memperhatikan Ustadz Azam yang sedang menyisir rambut kemudian melenggang begitu saja keluar dari kamar. Hati Amira patah. Di hari pertama pernikahan mereka, dirinya dicuekan seperti itu. Bahkan dirinya belum disentuh sedikit pun. Aku pasti akan berusaha membuatmu jatuh cinta padaku, Mas. Lihat saja nanti. Aku gak akan membiarkan perjuanganku merebutmu dari Alicia berakhir sia-sia, gumam Amira bertekad. 127. Lihat deh, ganteng banget kan? Dia itu Ustadz Azam. Putra dari Abah Hashim. Amira yang baru datang di pesantren langsung menatap ke arah Azam. Laki-laki yang kala itu usianya masih di bawah 20 tahunan itu terlihat begitu tampan dan berwibawa. Iya, ganteng, timpal Amira langsung mengakui. Tapi jangan ditatap lama-lama, dosa. Balas teman Amira kala itu. Udah tahu dosa, malah sengaja suruh dilihat, balas Amira geleng-geleng kepala. Kala itu usianya masih cukup belia. Cek, kita juga butuh hiburan kali. Gak apa-apalah kalau curi-curi pandang dikit, asal jangan kelamaan. Sayangnya, pesona Azam tak bisa dibiarkan begitu saja. Setiap dia lewat, pasti menjadi pusat perhatian para santri wanita terutama Amira. Sepertinya kamu suka sama Ustadz Azam ya, Mir? Aku perhatikan, kamu suka senyum-senyum sendiri kalau dia lewat, kata teman Amira dulu setelah cukup lama memperhatikan Amira. Cek, kamu apaan sih? Cuma kagum doang. Kalau suka mah kayaknya hampir semua santriwati suka sama Ustadz Azam, elak Amira. Iya, maksudnya suka bukan sekedar suka. Cinta gitu. Benar gak? Teman Amira kembali mendesak. Enggak. Perasaan kamu doang. Amira mengelak lagi. Apalagi usianya saat itu masih terbilang sangat muda. Untuk cinta-cintaan. Gak apa-apa kali bener juga. Toh kamu cantik ini. Ustadz Azam juga pasti suka, timpal teman Amira.
Amira mulai merasakan sedikit harapan. Setiap melihat Azam, jantungnya berdegup kencang. Meski momen itu sangat jarang terjadi karena asrama wanita seringkali ditutup. Setahun lamanya Amira merasakan perasaan itu. Hingga di tahun kedua, ia mendapat kabar jika Azam akan melanjutkan kuliah di luar kota. Saat itu Amira merasa sedih karena tak lagi bisa melihat Azam. Tahun-tahun berlalu, masa pendidikan Amira di pesantren berakhir. Karena keterbatasan biaya, dia tak melanjutkan kuliah. Hanya mengikuti beberapa kursus agar memiliki kemampuan untuk bekerja sambil mengerjakan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Salah satunya membuat kue-kue dan menitipkannya di warung. Pilihan Amira pun tertuju pada kursus komputer. Ia pun lalu mengikuti kursus komputer dasar sebagai bekal persaingan di dunia kerja karena lelah dengan pekerjaannya yang hasilnya tak menentu itu.